Ada yang mau bertanya silakan. Saya mau sharing sebenarnya, bukan mau bertanya. Ya, Di chat boleh. juga ada ya Gus ya. Silakan. Boleh ya? Lae, silakan. Oke. Jangan Terima kasih. panjang-panjang. Oke. Saya coba bicara sependek mungkin dan sesingkat mungkin ya. Saya terima kasih terhadap Pak Sukyar ya yang telah memberikan pencerahan mengenai Quo-Vadis katanya industri hilir mineral ini. Nomor satu itu saya mau bicara mengenai timah. Cadangan timah kita itu makin lama makin menyusut dan makin dalam. Kalau nggak salah sekarang si PT Timah juga hanya mengambil di timah di laut-laut yang sudah agak dalam. Timah ini adalah satu logam yang unik, tidak bisa tergantikan. Kalau aluminium bisa digantikan dengan besi atau dan sebagainya, tapi timah itu penggantinya hanya perak dan terlalu jauh gapnya harganya. Saya ingin ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap timah ini karena kita adalah penghasil nomor satu sekarang. Dulu itu ada Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang kita nomor satu karena Kuala Lumpur tidak lagi memproduksi. Akan tetapi kita tidak jadi price maker. Saya nggak ngerti kenapa selama ini kita yang produksi timah, tapi tetap tidak jadi price maker di dunia lah, di LMI dan sebagainya. Itu nomor satu dari saya tentang timah ya. Karena timah ini menurut saya adalah industri yang mineral yang sangat istimewa. Sudah saya bilang tadi, substitusinya itu tidak ada. Jadi sebetulnya kalau pemerintah mau memodali PT Timah katakanlah 6 bulan. Oh iya enggak, jangan jual timah dulu 6 bulan. Melambung itu harga timah. Karena nggak ada yang supply. Kenapa tidak ada usaha dari pemerintah untuk mendongkrak kondisi timah Indonesia itu di mata dunia? Ini nomor satu. Nomor dua tadi untuk menaikkan produksi nikel. Produksi nikel itu sangat-sangat tergantung kepada harga energi. Kalau harga energi tinggi, harga nikel juga harga margin yang dibikin produsen nikel, industri hilir nikel itu akan berkurang. Satu-satunya jalan menurut saya, karena nikel di Indonesia ini pada umumnya sekitar 60% itu adalah limonite. Hanya sekitar 40% saprolite. Yang limonite ini selama ini dibuang. Karena memang dia tidak sesuai dengan proses pirometalurgi. Dia sesuainya itu hanya dengan proses hidrometalurgi. Nah, kalau pemerintah bisa memberikan insentif atau bisa memberikan apapun namanya itu untuk memajukan, untuk menaikkan produksi nikel via jalur seperti Pak Sukra tadi bilang ada jalur hidromet, ada jalur piromet. Nah, kalau limonite itu satu-satunya jalan adalah jalur hidromet. Kalau itu bisa dikasih insentif atau apapun namanya, mungkin kemungkinan besar produksi nikel kita di dunia ini akan lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Yang terakhir, ya itu tadi rute pengolahan nikel. Yang terakhir adalah rute pengolahan nikel. Tadi sudah saya sampaikan, rute pengolahan nikel ke depan, menurut saya yang utama itu adalah proses HESPAL itu, proses hidrometalurgi. Yang jagonya itu unfortunately adalah Sumitomo. Setahu saya di dunia ini yang jago mengenai HESPAL sejauh ini itu baru Sumitomo. Jadi kita harus berteman sama Sumitomo lah. Itu kebetulan harus begitu ceritanya. Itu kira-kira apa Zokyar? Tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung ke Yoga aja dulu. Nanti 2 pertanyaan dijawab sekaligus ya. Muhammad. Nuhun. Jadi Yoga silakan. Sekali-kali bolehlah host nanya kan? Oh, boleh. Gini. Saya ini kan pola pikirnya migas ya. Jadi migas itu non renewable ya. Sebetulnya kan mineral juga. Sama juga. Sama gitu. Cuma migas ini kan sudah kebayang EBT-nya, replacement-nya. Saya tuh baru kali ini dengar Kang Suhyar terus mikir, ini mineral kan habis ekstraktif. EBT-nya mineral ada nggak sih? Makasih. Oke, dijawab. Silakan. Oke, terima kasih, Lai. Saya kira itu banyak yang untuk melengkapi saya, Lai ya.
mengenai timah, saya kira ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Saya kira PR untuk timah itu adalah bagaimana metode eksplorasi yang harus di-upgrade dari waktu ke waktu. Saya nggak pernah lupa kita kayaknya orang-orang mining pasti ingat ya di tahun 1990-an sekian ya. Kita menyebut waktu itu Pak Kuntoro menyebut bahwa timah itu sunset industry. Ternyata nggak juga, sampai sekarang nggak sunset. Ternyata yang kadang-kadang kita lupa adalah teknologi, inovasi eksplorasi, inovasi penambangan ini berubah dari waktu ke waktu, lebih baik dari waktu ke waktu. Memang ini menjadi PR bagi kita, apakah kita akan mengeksploitasi timah besar-besaran atau meningkatkan value add-nya. Sekarang Pak Arif, timah itu tidak lagi dijual sebagai ingot, tetapi sudah bahan baku menjadi tin chemicals. Itu ada di Cilegon. Itu sudah 7 tahun. Tin chemicals itu adalah bahan baku untuk PVC. Jadi kalau PVC itu kita lihat PVC itu keras, itu ada logamnya di dalamnya. Dulu pakai lead. Lead itu harusnya dilarang di Indonesia, tetapi masih ada, dan itu digantikan oleh timah ya. Ini yang diproduksi oleh timah saat ini. Kemudian kaitan dengan HEXPAL ya. Saya kira saya paham lah, Jepang itu jawaranya untuk MXP ya di Filipina ya. Tapi yang banyak diproduksi ini adalah sekarang MHP dengan teknologi sama sebenarnya, pakai autoclave ya kan, teknologi leaching high pressure. Dan seingat saya bahwa Huayu itu adalah pakar jawarannya sekarang di dunia ya untuk MHP ya. Oleh sebab itu mereka adalah besar-besaran mengeksploitasi limonit di Indonesia untuk menghasilkan MHP. Dan ini akan menjadi bahan baku untuk nikel sulfat dan kobalt sulfat. Kemudian Kang Yoga ya, di mana nih kontribusi metal? Nah ini Kang, jadi sekarang ini adalah ada yang disebut sebagai metal for green world ya, untuk dipakai di dalam energi terbarukan. Jadi ke depan itu nikel itu lebih banyak dipakai di dalam perangkat-perangkat energi terbarukan. Logam tanah jarang akan dipakai di mana, di industri peralatan energi terbarukan. Kemudian juga baja itu akan tetap dipakai, tetapi light steel yang akan digunakan. Jadi inovasi-inovasi berbasiskan nikel untuk menopang energi terbarukan tetap menjadi perhatian sekarang. Dan ini mungkin gini, maksud saya kalau di energi itu kan ada replacement-nya EBT. Di mineral ini kan ekstraktif juga dan suatu saat habis. Ya. Kalau logam habis, dunia pakai apa? Logam udah nggak ada. Ya, Kang. Sekarang ini kan kalau kita dilihat sirkular ekonomi, pendekatan PBB, sekarang bangsa-bangsa yang makanya menolorkan konsep sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi itu adalah konsep di mana kita tidak lagi mengenal ending dari function dari elemen unsur. Jadi akan terpakai. Jadi kalau kita bicara nikel itu akan habis, tidak akan habis, kita akan mengolah scrap-nya kan, menjadi nikel kembali, gitu loh. Jadi berputar-putar karena kita hidup dalam satu globe ya. Tuhan tuh memberikan seperti itu gitu loh. Ya kan? Sehingga konsepnya itu tidak ada ending dari suatu function dari kegunaan dari unsur. Makanya kita ada recycle, kemudian reuse dan sebagainya. Jadi inilah rasanya kita nggak perlu khawatir banget itu ya. Saya kira untuk baja kebanyakan pakai scrap sekarang kan. Kemudian untuk apalagi yang pakai scrap ya, aluminium ya. Untuk aluminium hidup pabriknya harus bahan bakunya harus lebih murah dari scrap ya dan sebagainya. Saya kira itu Kang ya. No, itu ilmunya Nani itu. Ya. Baik.
Ini ada waktu 10 menit lagi. Siapa ada yang mau tanya? Chat banyak pertanyaan. Oh, Iwan, silakan. Iwan. Oh, Iwan. Satu pertanyaan aja, Wan ya. Jangan panjang-panjang. Silakan. Masih mute, Wan. Kang Iwan, mana Kang Iwan? Iwan. Nggak ada tuh Kang Iwan ya. Ada. Oh, Iwannya ada, tapi dia nggak respon. Ada Iwan itu. dia tinggal keburu angkat Lanjut. Dia kali. terus. Dari chat room aja dulu Nan ya. Ya udah yang ada di chat room aja. Chatnya dari Tino. Dimulai Sabta tuh. Sabta ke bawah. Iwan Oke. juga ada pertanyaannya di Iya, sini. Iwan juga ada di dalam itu. Ya. Dibaca aja, Nan, tolong biar dijawab. Nih yang Iwan ya, yang udah ketemu ya. Bisa tolong cerita sedikit tentang hilirisasi di Freeport. Berapa produksi tambang dan emas sekarang? Diproses di mana? Pendapatan bersih tembaga berapa? Waduh. Dan emas berapa? Ya, ini Bisa angka-angka. dijawab itu kan. Ini Nanti angka. di WA jawabannya. Angka-angka bisa ini empat mata Ya. itu. Nggak Tetapi cocok gini, itu. Ya, Nggak sesuai itu. Jangan dijawab lah, saya kira. jadi saya kira kita tahu lah kontrak karya Freeport itu ya, dia kewajiban untuk memurnikan dan sekarang sudah dilakukan, ya kan. Dan kalau itu terjadi dan ini juga akan memasok industri turunan ya, terutama kabel yang banyak masih kita import dari luar ya. Saya nggak tahu persis angka-angka Freeport ya, tetapi kalau kita lihat EBITDA, earning before income tax-nya Freeport itu, kalau nggak salah, in average the last 5 years itu sekitar $1 billion ya. Ya. Jadi kalau dia bangun smelter di Gresik itu in 3 years sudah bisa kembali. Kira-kira begitu ya. Saya itu Kang Iwan, saya kira itu yang bisa saya jawab ya. Kita bisa chattingan. Ngobrol sambil minum kopi aja lah itu. Ya itu, enggak. Ini ada pertanyaan dari Sabta. Sabta bisa diomongin Sabta, silakan. Sabta, ada Sabta mana? Tadi ada itu. Sabta. Sabta kayaknya sudah. Kalau nggak nyaut kita tinggal aja pertanyaan. Ya, itu aja. Halo. Nah, itu ada itu Sabta. Ada tuh Sabta. Saya cuma mau tahu ya, masalah hilirisasi ini kan sudah lama sekali gitu ya. Kok baru kencang sekarang sih? Ya. Gitu. Kenapa ya? Apa ada banyak hambatannya atau nggak ada yang mau fokus gitu? Apakah ada kepentingan apa gitu yang membuat ini kok baru sekarang gitu loh? Sekarang pun belum tentu juga nih gitu ya. Ingat waktu kita dulu yang ketemu gas di Maluku itu, kalau bicara energi itu kan di situ udah banyak Masela ya, terus berhenti, terus nggak ada kabarnya juga gitu. Nah ini gimana nih ke depannya nih kebijakan pemerintah dari sisi mineral secara nasional gimana sih sebenarnya? Sabta, saya kira awareness-nya itu saya kira hanya dalam beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita lihat konsep pembangunan ataupun kebijakan pembangunan kita pasca dari Orde Lama ke Orde Baru, saya kira saya ada satu slide tadi saya miss, memang butuh waktu lama untuk menjelaskan. Pada saat kita masuk Orde Baru, kita butuh investasi besar untuk membangun. Maka kita undang investasi, ada mobil, macam-macam tuh, ya kan, macam-macam. Dan itu adalah industri-industri strategis yang menyerap tenaga kerja besar. Pertanyaannya adalah pada saat itu kita sudah punya Freeport, ya kita sudah punya Antam, kita sudah punya KS, apakah ada aliran nggak dari situ ke industri strategis? Nggak ada kan? Tetapi kemudian disadari, oh ternyata industri kita ini di sisi hilir, oh bahan bakunya tuh banyak loh dari luar ya, dan ini menekan menyita banyak impor kita yang sebagian besar adalah dari bahan baku, ya kan? Undang-Undang 4 Minerba itu
kesadarannya itu sebenarnya untuk menghidupi hilir, ya kan? Itu baru aja kita semangat itu. Dan saya lihat semangat di perindustrian ini, Kang Agus punten karena Kang Agus dari sana, semangat itu baru tumbuh. Dan saya lihat undang PP yang terakhir itu sangat bagus saya kira. Bagaimana membuat neraca komoditas yang dibutuhkan. Jadi kalau ditanya Kang Sapta, bukan hanya di mineral, mungkin juga komoditas lain. Saya kesadaran ini baru muncul manakala kita harus substitusi bahan baku, substitusi bahan penolong, karena ini kebutuhan ini ngerogoti penerimaan negara kita. Saya kira itu, Sapta. Saya sih optimis ya. Dan memulainya harus dari hilir, bukan dari hulu loh. Karena kita punya kalau bicara siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya ini apakah presidennya, apakah kementeriannya, apakah siapa gitu ya? Sebenarnya. Saya pernah jangan-jangan. Gitu. Saya melihat memang yang kita lakukan ini kan, kalau kita lihat industri mining itu kan dia sampai ke logam kebanyakannya. Itu pasti hal itu bukan hal baru ya. Yang kita inginkan kan sampai ke contoh nih Mas Pion itu kan sudah 60 tahun di Indonesia. Apakah dia akan menunggu Inalum? Kan enggak juga gitu loh. Jadi manakala Inalum itu ternyata membutuhkan bahan baku dan sangat tergantung pada luar, maka dia harus mengambil dari dalam negeri. Kesadaran itu baru muncul. Kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, Sapta. Siapa yang salah? Ternyata kesadaran itu baru muncul sebenarnya. Baru muncul. Ya, Sapta. Nggak, maksud saya itu gini. Kita bukan mau nyalahin siapa, tapi siapa yang harus memulai gitu maksud saya. Oke. Kalau dalam konteks pemerintahan, Kementerian Perindustrian. Oke. Jadi Kang Sufyar di situ tepat lah udah ya. Mantap. Oh enggak, Kang Agus yang jagonya itu. Kalau saya kan cuma tamu di sana. Advisor. Oke, udah jangan muji-muji. Thank you. Ya, yang berikutnya siapa? Yani Wicaksono. Yani, monggo silakan. Yan? Ya, makasih Nan. Saya ganti deh pertanyaannya deh. Akhir atau awal tahun lalu ya, saya ikut webinar yang diadakan oleh ESDM. Sepertinya dikatakan di situ mau fokus ke hilirisasi batu bara. Saya dengar selintas tuh sepertinya mau diproduksi jadi antara lain jadi LPG. Kemudian nikel. Nikelnya mereka lebih tertarik karena ingin mengembangkan EV baterainya. Tapi sama sekali saya nggak dengar lithium ion yang mau dikembangkan untuk kebutuhan misalnya PV modul gitu. Tapi kemudian terakhir saya dengar dari teman saya yang involved di perindustrian dan juga di SDM, untuk tahun ini mau fokus ke nikel dulu, kemudian selanjutnya yang lain-lain nanti di tahun 2023 karena terkait dengan APBN katanya. Tapi sebaliknya yang nikel yang saya pantau karena mereka minta tolong ke saya untuk kebutuhan listrik, itu yang besar sekarang itu ada salah satunya di Bintan, Pulau Bintan. Lagi-lagi kenapa bukan perusahaan Indonesia atau punya BUMN Indonesia? Ini yang miliki adalah perusahaan China. Itu aja. Kapan sih anak bangsa sendiri, apakah investasinya besar sekali sehingga kita nggak mampu? Terima kasih. Ya. Ini sama feeling kita, feeling kita sama ya. Jadi tadi saya mengatakan siapa mendapat manfaat dari kehadiran resources yang begitu bagus ya di Indonesia, mau nikel, boksit ya. Competitive advantage-nya diambil oleh perusahaan asing, bukan oleh kita. Pertanyaannya di mana BUMN kan gitu. Ada perusahaan dalam, ya kan? Padahal perusahaan-perusahaan nasional ini sudah banyak di Indonesia. Antam 1976, KS 1970-an juga untuk baja. Kemudian Inalum juga sudah 1970-an. Saya nggak bicara Inco ya, Inco itu multinational company ya. Kita nggak bisa cawe-cawe di sana.
ya kan? Dia punya rutenya sendiri ya. Tapi perusahaan nasional ini harusnya mengambil sikap. Dan ternyata masalahnya bukan sederhana, masalahnya adalah kemudian masalah pendanaan, kemudian masalah market ya. Who's going to take our product gitu loh. Sehingga kita mesti interaksi dengan perusahaan asing. Pertanyaan sama sebenarnya. Kenapa di Bintan itu untuk alumina ya, jadi bauksit menjadi alumina ya. Seharusnya kan alumina ini akan masuk ke mana? Ke Inalum sebagian bahan baku. Saya nggak tahu nih apakah sudah ada pembicaraan atau tidak. Kalau tidak, berarti alumina ini akan diekspor ke China, menghidupi pabrik aluminium mereka di sana. Saya nggak punya jawaban lain ya. Yang pertanyaan terakhir itu mengenai di mana Indonesia ya. Kalau bicara kebutuhan listrik, ya pasti ya semua butuh listrik. Perusahaan China itu nggak pernah mikirin tuh listrik cadangan berapa, nggak pernah mikirin. Ya, hebat, dia disupport sekali oleh negaranya. Kira-kira begitu ya. Kemudian nikel, saya kira Kang Agus harusnya yang banyak merespons ini. Saya kira nikel ini fokus utamanya adalah bagaimana industri lithium ion baterai berbasis nikel ini tumbuh ya. Ternyata yang sekarang sudah produksi adalah lithium Fe fosfat ya, yang oleh ABC, ya kan? Ternyata market itu lebih cepat merespons daripada kecepatan industrinya ya kan? Saya kadang-kadang bertanya juga, seberapa jauh negara bisa campur tangan bahwa industri di dalam negeri ini bermakai produk-produk yang berbasis sumber daya alam di Indonesia. Jangan sampai kita misalkan punya kebijakan strategis membangun EV, tapi baterainya bukan nikel gitu loh. Wah, udah kelabakan itu. Akhirnya kita jual keluar kan. Nah, ini mismatch ini siapa yang menggatokkan kan begitu. Nah, ini yang Halo. Saya suaranya hilang. Ya, terganggu ininya. Sinyalnya kayaknya nggak ada. Kemudian terakhir mengenai hilirisasi batubara. Jan, halo. Ya, udah. Halo. Silakan, Mas. Ya. Ini semenjak 2000 akhir 2009 itu ada kewajiban, ada keinginan untuk mengkonvert batubara menjadi bentuk lain ya, gas atau minyak. DME. 2005 sudah ada permen. Betul, DME. Pada saat sekarang ini kan bagaimana batubara dikonvert menjadi DME, ya kan? Ini diatur di dalam undang-undangnya. Jadi kalau perusahaan kontraktor batubara itu beroperasi di Indonesia, mereka wajib melakukan konversi ke sana. Bahkan sudah dikasih pemanisnya. Tadi saya sampaikan royalti batubaranya itu dibikin rendah sampai ke 0. Saya kira nggak ada cara lain, batubara memang harus dikonversi ke bentuk lain ya, yang lebih bersih ya. Dan harusnya juga teknologi seperti ini, teknologi yang masif dikembangkan oleh Indonesia ya, nasional ya, ditaruh di mana-mana karena batubara kan banyak nih, ya kan. Yang penting bagi pemerintah membuat standar produksi, standar produk ya. Teman-teman migas saya kira tahu persis tuh bagaimana menerapkan standar-standar itu. Saya kira itu ya. Ya, Pak Sukyar, satu lagi, habis itu saya diam. Mengenai hilirisasi batubara, ya betul ke DME gitu salah satunya. Pada kenyataannya sudah adakah yang mulai beroperasi atau memproduksi? Kalau tidak, apa sih enforcement-nya pemerintah sudah dijalankan belum? Belum ada satupun ya, belum ada satupun. Kalau tidak terjadi, ini kan untuk PKP2B, call agreement, pemegang kontrak batubara, ini kan suatu kewajiban. Ya harusnya enforce, ya kan? Ya. Tapi enforce nggak jalan? Ya enggak, belum kan baru mulai ini, kan baru mulai kan. Kalau dia tidak ada perencanaan untuk sana, berarti tidak bisa diperpanjang intinya.
Oke. Ya. Terima kasih, Kang. Dan saya mau nambah sedikit mengenai DME yang saya tahu. Jadi kegalauan dari para pengusaha itu, kalau bikin DME itu udah industrial product, harganya itu sudah settle gitu. Nah kalau lawan apa namanya gas, LPG itu bisa naik turun. Kalau sekarang harga gasnya itu lagi tinggi, wah itu DME berkibar-kibar. Terus kalau misalnya harga gasnya kayak kemarin turun ke bawah, DME-nya kelepek-kelepek. Ya. Nah terus di sini siapa yang mau tanggung jawab itu gitu? Itu selalu yang disinggung di dalam permasalahannya. Kalau Bu Sri Mulyani nggak mau itu, ya udah kalau kamu mau ekspor jangan nanti minta dilakukan apa namanya subsidi segala. Jadi itu memang sesuatu yang, tetapi kayaknya itu sudah dipasang lah, diharuskan dilakukan. Itu aja yang membuat lama gitu. Dan sudah 4 tahun. Nambahin DME itu, kan itu Raden ya, batu baranya dari PTBA ya rencananya ya. Ya, salah satu. Ya, di PTBA, kemudian diolah oleh Air Product, kemudian diambil Pertamina untuk menggantikan LPG yang kita 80% import kan. Iya. Import. Nah, tadi betul yang dibilang Kang Agus itu, kalau harga LPG-nya tinggi seperti sekarang 800 ya Aramco Plus per ton itu nggak masalah. Tapi ketika saat LPG itu 400 atau di bawah 450, DME itu jadinya lebih mahal gitu biaya produksi DME itu. Itu belum lagi nanti dari DME itu banyak CO2-nya yang harus diinjeksikan lagi kan, menjadi carbon capture storage diinjeksikan. Itu juga biaya tambahan lainnya gitu. Ya. Ya. Betul sekali. Ya itu PR itu. Di sini mah udah jago-jago dah, enak lah. Oke, siapa lagi? Kita akhiri ya. 5 menit lagi kalau tidak ada. Ada tuh, ada dari Taufik Jago, Agus. Silakan. Taufik Jago tuh. Siapa tuh? Ada nggak orangnya? Dibaca aja. Bacain aja Mel. Enggak. Umumnya cadangan mineral di Indonesia tidak besar. Yang menarik sebenarnya bagaimana mengencourage rakyat setempat untuk bisa disertakan dalam kegiatan hulu hilirisasi bahan mineral. Sebagai contohnya di RRC, rakyat diajarkan dan diberikan bantuan alat untuk eksploitasi REE. Seharusnya bisa dilakukan di sini. Gimana tuh? Waduh, ini bicara REE ini ya. Rate of element ya, logam tanah jarang. Waduh. Berat ya. Pemerintah aja pusing, PT Timah ya. Jadi gini, kalau di sisi hulu di pertambangan ada tambang skala kecil. Katakanlah tambang rakyat, itu dikenal di undang-undangnya. Dan tidak semua kegiatan cadangan-cadangan yang ada ini bisa dilakukan oleh rakyat karena ada kedalaman yang jauh yang tidak mungkin ditambang secara sederhana ya dengan alat-alat sederhana. Itu sudah diakomodasi di sisi hulu. Nah, kemudian memang ada kegiatan-kegiatan, ada cadangan-cadangan yang memang tidak bisa ditambang secara besar-besaran, ya kan? Bahkan di Timah juga ada cabangan-cabangan yang kecil yang tidak ekonomis dilakukan oleh perusahaan besar, dilakukan oleh tambang oleh perusahaan-perusahaan ataupun penambang-tambang kecil ya, perusahaan-perusahaan skala kecil. Ini tadi menariknya kok sampainya ke REE Mel ya katanya, REE, rare earth element. Wih, itu logam tanah jarang itu jadi isu besar karena itu sangat ampuh sekarang untuk permanen magnet ya. Nanti akan dipakai di EV ya, di kendaraan EV ya. Dan sampai sekarang belum ada ekstraksi REE di Indonesia. Pilot plan-nya banyak, bukan banyak, ada tetapi belum ada. Ini ada masalah di regulasi kemarin. Kalau Kang Agus boleh sedikit Kang Agus, kenapa RE ini tidak berkembang?
Di undang-undang karena sebelum ada undang-undang nomor 3 keluar, REE itu masuk di dalam kelompok metal atau mineral radioaktif. Bahasa bayangkan itu. Kalau dia radioaktif, orang ngeri banget itu kan untuk menambangnya atau mengekstraknya. Jadi kalau kita mengklasifikasikan, menggrupkan REE ke dalam radioaktif, maka kita harus mengacu kepada undang-undang ketenaga nukliran. Menurut undang-undang itu, yang boleh mengusahakan adalah Batan atau badan yang ditunjuk pemerintah, ya kan? Ya praktis yang nggak ada. Padahal REE itu bukan mineral radioaktif seperti uranium, thorium, tapi karena mereka bersamaan kehadiran REE dengan uranium, thorium, manakala kita melakukan penambangan, pengkayaan REE, maka juga terjadi pengkayaan uranium, thorium. Tapi ini kan bukan masalah gitu loh. Di Undang-Undang 3 udah diperbaiki, dia adalah sebagai mineral biasa. Maka ini akan mendorong eksplorasi REE ke depan. Saya kira itu jawaban. Oke, teman-teman, saya kira menarik Ya. sekali paparan sekarang. Nanti saya serahkan ke Kang Yoga. Kalau misalnya nanti kita mau bikin jilid 2, ayo ya kalau yang menarik. Tapi mungkin khusus REE misalnya gitu ya. Ya. Oke. Ya. Baik, saya kira terima kasih. Mangga, Ya, Isyar, terima kasih Nani, terima kasih juga Melani dan semua yang hadir di sini. Kita berikan aplaus ke penyaji ya. Masih ada pertanyaan tuh dari Didit. Udah ditutup. Di lapangan golf aja, lapangan golf. Ya, oke. Ya, sambil minum kopi aja. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kita berdoa kita sehat selalu, kita Amin. bisa Amin.